pertandingan dimulai. Saat jiwa tenggelam, cerita hidup ini berujungnya misteri. Hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Saat cindana hati tertutup dengan luka. Dengarkanlah cerita dalam jiwa, semakin keras terdengar, menyayat hati ini. Takkan pernah tergoda jiwa-jiwa yang suci. Saat jendana hati tertutup dengan luka. Tenggelam dalam mimpi, mimpi yang terpuruk, tak ada yang terindah. Tenggelam dalam mimpi, mimpi yang terpuruk, tak ada yang terindah. Lukaku, luka mereka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di goes akhir tahun 2023. Bentar lagi kita akan memasuki tahun 2024. Ini tahun 2024 show-nya apa ya? Ya apapun show-nya, mudah-mudahan kita semua di tahun 2024 ya rezeki tambah banyak, tambah sejahtera, tambah sehat, tambah bahagia dari tahun-tahun sebelumnya, dan tambah sukses. Amin. Selain itu, semoga Indonesia menjadi negara yang semakin makmur, semakin sejahtera, semakin maju, dan menjadi negara superpower yang bisa mengayomi bangsa-bangsa atau negara-negara lain. Juga mudah-mudahan Indonesia bisa mendamaikan dunia yang sedang bergejolak ini. Bukan panas lagi pemirsa, tapi bergejolak. Memang lihat berita-berita hari ini ya, dunia itu semakin panas ya. Bahkan mungkin akan meledak perang dunia ketiga. Waduh, amit-amit ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa mendamaikan dunia. Termasuk mudah-mudahan Palestina menjadi negara yang terbebas dari Zionis ya. Mudah-mudahan Palestina perangnya berakhir, kembali damai dan terbebas dari Zionis Israel. Amin. Saya sebagai bangsa Indonesia mendukung kemerdekaan dan kebebasan bangsa Palestina. Jadi membantu Palestina itu bukan karena agama saja pemirsa, tapi lihatlah dari sisi kemanusiaannya. Membantu Palestina itu jadilah seorang manusia pemirsa, bukan menjadi seorang monyet. Dengan manusia kalian akan merasakan rasa sisi kemanusiaannya. Karena bangsa Indonesia mendukung kebebasan dan menghapuskan penjajahan. Ini berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang pertama, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Waduh. Oke, guys mania, Mamang masih di Stadion Wiradadaha, Stadion Kebanggaan Kota Tasikmalaya, dan ini adalah stadion termegah di wilayah Priangan Timur. Bahkan stadion pusatnya Liga 2 Indonesia. Waduh. Terakhir Mamang masuk ke stadion ini sebelum Covid-19 pemirsa. Setelah Covid berlalu, Mamang kembali menginjakkan kaki di dalam stadion Wiradadaha ini, dan Mamang terkejut, ternyata fasilitasnya benar-benar semakin bagus ya, semakin lengkap. Bahkan tribun-tribunnya semakin banyak. Aduh, mantap lah. Cuman satu hal yang harus diperbaiki, yaitu perawatannya pemirsa. Jadi apapun barang-barang atau bangunan yang bagus, kalau tidak dirawat, waduh, itu akan cepat rusak ya. Jadi perawatanlah nomor satu setelah dibuat. Jadi bangun lalu dirawat ya. Termasuk istri kita ya, kalau dirawat itu seperti selebritis pemirsa, lebih cantik dari bidadari. Waduh. Jadi kalau kalian punya barang ya, entah itu mobil, motor, atau barang kesayangan, kalau dirawat itu akan menjadi lebih bagus ya, lebih berharga. Motor Vespa yang puluhan jadul ya, yang jadul, motor-motor, mobil-mobil yang jadul, atau senjata pusaka yang sudah lama jadul, tapi kalau dirawat, waduh, menjadi barang yang lebih bernilai daripada barang yang baru pemirsa. Jadi kalau dirawat akan lebih bernilai dan berharga dan lebih awet. Waduh, dan lebih awet, itulah kata kuncinya. Jadi kalau ingin awet ya, rawatlah. Kalau kita ingin hidupnya bahagia, hidupnya panjang umur, ya rawatlah diri kita. Apa itu perawatannya? Ya salah satunya perawatan dalam bidang kesehatan pemirsa. Jadi kita rawatlah tubuh kita ya dengan makanan, gaya hidup yang menyehatkan. Insya Allah umur kita tambah panjang. Amin.
Oke guys mania, ini Stadion Wiradadaha ini ada pertandingan Liga Pendidikan Indonesia. Ini Liga Pendidikan Indonesia merupakan pertandingan sepak bola yang dilaksanakan oleh para pelajar di kota Tasikmalaya dari tingkat SMP dan SMA. Kebetulan Mamang menonton pertandingan tingkat SMP, yaitu antara SMP Negeri 2 Tasikmalaya melawan SMP IT Al-Wusto. Waduh, ini meskipun pelajar tapi kelihatannya permainannya profesional sekali. Pertandingannya seru sekali pemirsa. Kedua tim benar-benar menjalankan sportivitas ya, dan juga daya juang pantang menyerah. Meskipun tertinggal 1 atau 2-0 ya, ini yang tertinggal ini tidak langsung menyerah, pantang menyerah. Bagaimana caranya untuk mendapatkan poin yang pada akhirnya kedudukan menjadi sama pemirsa. Aduh, mantap lah. Jadi kalau pertandingan yang dimainkan pemainnya dengan sportivitas dan pantang menyerah, waduh, dan juga semangat, saya sebagai penontonnya juga enak ya untuk menontonnya. Ini serasa penontonnya benar-benar seru sekali. Dan saya lihat mudah-mudahan di antara kedua tim anak-anak yang sedang bermain di lapangan ini, siapa tahu ada yang kelak menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Waduh, pemimpin negara di masa yang akan datang. Siapa tahu. Siapa tahu di antara yang main ini adalah calon presiden di masa yang akan datang. Waduh. Meskipun masa depan adalah misteri dan meskipun masa depan adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa ya, kita tidak bisa meramal. Bahkan ramalan pun tidak akan akurat 100% siapa yang akan memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Tapi siapa tahu di antara yang main ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Kenapa Mamang bisa bilang begitu? Karena lihat ya, dari segi bermainnya saja ada orang-orang yang benar-benar semangat, pantang menyerah, dan jiwa kepemimpinannya. Jiwa kepemimpinan ketika bermain pun akan terlihat pemirsa ya. Bagaimana dia berkoordinasi, bagaimana dia mau bermain, mengoper dan sebagainya. Itu menjadi sebuah kolaborasi yang menjadikan timnya bisa bermain cantik di lapangan ini pemirsa. Waduh. Karena dalam sejarahnya pemimpin kita sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha dulu sampai hari ini, yang namanya calon pemimpin itu dilihat dari aktivitas kesehariannya, bisa terlihat jelas ya. Bahkan dari dalam sejarahnya, dari Presiden Bapak Jokowi, Presiden Pak SBY, sampai Presiden dahulu Soekarno ya, sebelum jadi pemimpin itu sejak kecil atau dalam kesehariannya itu terlihat jiwa kepemimpinannya. Jiwa kepemimpinan inilah yang kelak menjadi modal untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Memang tidak semua orang yang punya jiwa kepemimpinan yang akan menjadi pemimpin, tapi setiap pemimpin pasti mempunyai jiwa kepemimpinan, dan itu bisa terlihat dari sejak kecil atau sejak muda ya, sejak usia belia. Apa itu jiwa kepemimpinan? Jiwa kepemimpinan menurut Forbes adalah proses pengaruh sosial ketika satu orang dapat memaksimalkan usaha orang lain untuk menggapai tujuan bersama. Kepemimpinan ini tidak ada hubungannya dengan pangkat maupun atribut pribadi. Jadi seseorang yang bisa mengayomi, bisa bekerja sama, bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan juga bisa tanggung jawab dan amanah, dan juga dipercaya oleh orang lain, itulah maka orang tersebut mempunyai ciri jiwa kepemimpinan. Kalau dilihat dari permainan ini, wah, ini biasanya orang yang jiwa pemimpin itu saling berbagi, saling operannya
dan tidak seenaknya, tidak semaunya. Dari cara bermainnya, seorang jiwa kepemimpinan itu lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, pemirsa. Itulah ciri-ciri jiwa kepemimpinan menurut versi Mama. Jadi kalau kau ingin menjadi seorang pemimpin, maka kamu harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Ya, belajarlah dari sekarang menjadi seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Liga Pendidikan Sepak Bola Kota Tasikmalaya. Waduh. Ini VIP. Ini VIP, itu Tribun Timur, Tribun Selatan, itu Tribun Timur, sama eksekutif. Ini Tribun kelas ya nonton festival ekonomi. Mau diharap di situ. Anu murah mah di situ. Ekonomi.